Kebetulan saat ini saya masih menjabat juga Mas Oman sebagai Presiden Indonesia Hotel Frontliner Association. Wow, jadi, keren banget. Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya inspiratif, tapi juga mampu memberikan motivasi kepada banyak orang. Oke, tanpa kita tunda lagi, kita akan kupas tuntas hanya di Open the Secret. Tunggu bentar. Ini gimana sih? Sosoknya siapa dulu nih? Sosoknya Mas Oman. Enggak, jangan. Sobat DM, ini dia nih, sosok yang sangat luar biasa. Beliau sudah memperkenalkan dirinya. Yang kita akan kupas bagaimana sih sebenarnya perjalanan seorang Kang Endy Hermawan ini bisa sampai ke Bali. Apakah beliau memang sudah lama di bidang hospitality dan memang passionnya di sana bahkan sejak kecil, atau seperti apa? Langsung aja ya, kita akan kupas tuntas hanya di Open the Secret. Gitu Kak. Iya, nih ngambil ranah saya, jangan. Maaf. Keceplosan. Dulu memang cita-cita jadi pembaca berita. Oh gitu ya. No. Ternyata ingin menjadi pembaca berita. Akhirnya menjadi seorang hotelier. Hotelier, gimana ceritanya? Panjang ceritanya itu. Kita akan tanya-tanya Kang Endy sambil kita keliling di tempat ini ya. Nah, Sobat DM, kita sudah berada di Ubud dan tepatnya kita ada di Adiwana Arya Villas, di mana kita akan melihat paparan sawah yang begitu luas. Tentunya kita akan kupas sosok yang satu ini. Thank you Kang udah hadir di sini dan kita berada di Ubud. Apakah pandemi ini merubah cara kerja ataupun ternyata merubah seorang Kang Endy dalam menjalankan keseharian ataupun kegiatan dalam profesi? Oh, kalau secara karakter tentu tidak. Oke. Ya. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Namun secara company tentu saja banyak sekali perubahan. Dan ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Tidak semua orang nanti ke depannya bisa merasakan hal yang seperti ini. Bagaimana memanage hotel dalam kondisi pandemi seperti itu, bagaimana kita terus-menerus on daily basis maupun monthly memikirkan tentang okupansi, revenue, dan expand yang harus kita jaga sehingga hotel tersebut bisa terus survive dalam kondisi seperti ini. Gitu. Kan kita tahu nih Kang, pandemi kan lumayan meluluhlantakkan perekonomian Bali, terutamanya adalah sektor pariwisata. Gitu. Terus bagaimana seorang Kang Endy bisa tetap bertahan agar pariwisata Bali ataupun hotel-hotel ini tetap bagaimana untuk tetap bertahan kan? Oh, sebenarnya pariwisata banyak orang mengatakan fragile, ya, dan itu betul sekali. Pariwisata itu sangat fragile sekali. Do not put one egg in one basket. Itu filosofi yang sebetulnya harus diambil. Dan kebetulan saya sudah melakukannya 8 tahun yang lalu. Ketika saya menikahi istri saya yang memang bekerja di pariwisata, dan kemudian saya menarik dia dari dunia pariwisata dan menyekolahkan ke salon dengan biaya yang tidak lumayan murah pada saat itu, dan itu ternyata bermanfaat di masa pandemi ini. Gitu. Jadi ketika hotel sudah tutup, gaji seorang hotelier terkurangi, istri saya mampu mengcover saya dari sisi pendapatan salon itu. Gitu. Wow, keren banget ya. Jadi ternyata ada kesepakatan bersama antara keluarga yang nantinya juga memikirkan pekerjaan ya Kang ya. Betul sekali. Wow. Betul, Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang passionnya seorang istrinya Kang Endy, yang Kang Endy bisa lihat. Tapi seorang Kang Endy sendiri bisa sih ngelihat passionnya nggak sih kan? Bisa. Dan tentunya passion itu harus melewati fase-fase, saya rasa. Fase-fase yang harus kita lalui dalam kehidupan, terutama pengalaman di bidang itu sendiri. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita menyukai apa yang kita lakukan? Itu pertanyaan mendasarnya. Jika memang kita menyukai hal itu, tentu saja itu bisa dikatakan passion. Karena apapun pekerjaannya, kalau kita mencintai pekerjaan itu, tentu hasilnya akan bagus. Gitu.
Nah, passion saya tentu di hospitality. Senang bertemu dengan orang, berbicara dengan mereka, kemudian menggali lebih dalam tentang mereka. Saya senang dengan ilmu tentang kemanusiaan, ilmu tentang manusia sendiri, bagaimana cara pandang mereka, cara pikir mereka tentang segala sesuatu. Saya senang sekali melihat hal itu. Oke, kan tadi bicara tentang passionnya seorang Kang Andy adalah di bidang hospitality. Kita flashback deh ke masa kecilnya Kang Andy. Emang sudah cita-cita jadi seorang hotelier? Jujur atau tidak. Malah enggak. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Sobat DM, banyak yang bilang bahwa kita harus meraih cita-cita kita ataupun mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Tapi seperti apa sih? Apakah passion itu kita bisa tahu, kita rasakan dari kecil, atau ternyata setelah kita melakukan beberapa kesalahan ataupun beberapa hal yang malah tidak kita sukai, malah menjadi passion kita? Kita akan langsung aja tanya seorang Kang Andy. Kang Andy, masa kecilnya Kang Andy seperti apa? Masa kecil saya sama seperti saya rasa sebagian besar orang, masa kecilnya ya bermain dan lain-lain. Tapi memang sekali lagi kita punya fase-fase di kehidupan yang menjadikan pengalaman buat diri kita gitu. Jadi saya lahir di Cirebon, Jawa Barat, besar di sana. Kemudian hingga SMA kelas 1 saya harus pindah ke Bali karena sesuatu dan lain hal gitu kan, dan bersekolah di Bali. Kemudian pada saat itu saya berkeinginan menjadi pembaca berita karena waktu itu kan viral banget tuh ya baca berita. Presenter, pembawa acara gitu ya. Betul, kayaknya keren sekali berada di depan TV kan begitu. Namun ternyata jalan hidup tidak mengarahkan kita ke sana gitu. Basically saya bukan lulusan sekolah hotel. Saya basically tidak pernah mengenyam pendidikan universitas khusus untuk hotel gitu. Seperti teman-teman hotelier pada umumnya. Namun syukurnya saya bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang hotel itu sendiri di SMA. Salah satu SMA di Denpasar, Bali. Dan kemudian setelah itu baru saya mulai merangkak dari mulai training, kemudian daily worker, mencoba di beberapa area seperti front office, kemudian F&B, hingga sekarang berakhir di salah satu hotel di Uluwatu. Wow, keren banget ya. Ternyata Sobat DM, tidak hanya sosok Kang Andy saja yang ternyata setelah terjun di dunia hotelier baru tahu passionnya seperti apa. Banyak di luar sana yang baru tahu passionnya setelah dia merasakan bahwa dunia yang sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi nggak salah ya Kang ya kalau misalnya kita gagal, kalau kita misalnya ngerasa bahwa kayaknya ini nggak cocok atau nggak gua banget gitu, kita mencoba hal lainnya sampai kita menemukan bahwa this is my passion gitu ya Kang ya. Oke. Udah berapa lama sih Kang di dunia hospitality? Saya datang ke Bali di 98. 99 saya sudah mulai on the job training pada saat itu di salah satu hotel besar di Kuta area, Pantai Kuta. Kemudian starting mulai berkarir di sana. Sebelumnya memang saya sebenarnya sempat masuk ke dalam universitas, salah satu yang universitas di Denpasar, untuk mengambil jurusan yang memang jujur saja sangat bertentangan dengan dunia pariwisata, yaitu sastra Indonesia. Saking pengen jadi pembawa acara gitu ya, pembawa berita gitu ya. Pembawa acara atau pembaca berita whatever itu. Ingin sekali ke arah sana gitu. Tapi kemudian saya harus bekerja, kemudian kuliah dalam waktu yang bersamaan, hampir bersamaan, dan itu banyak sekali tantangannya gitu. Saya sangat salut sekali buat teman-teman di luar sana yang bisa kerja dan kuliah dan kemudian berhasil menyelesaikan kuliahnya, luar biasa. Karena saya sendiri belum mampu ke arah sana. Gitu. Tapi kan setidaknya Kang Andy bisa memanfaatkan ilmu komunikasinya kan di bidang hospitality, yaitu bertemu dengan banyak tamu, banyak klien-klien yang lain, sehingga proses komunikasinya jauh lebih tertata dan juga mungkin akhirnya bisa mendapatkan chemistry kepada lawan bicara. Oke, Kang Andy, kita sekarang bicara tentang karir seorang Kang Andy ini. Seperti apa sih karirnya, Kang? Well, kalau karir mas saya rasa sama seperti teman-teman hotelier yang lainnya. Mungkin mereka menjajaki dari posisi paling bawah, kemudian naik supervisor, hotel dan lain-lain, manajer dan lain-lain gitu. Tapi kalau boleh sedikit saya menyikapi untuk jenjang karir, tentu saja
apa yang dibutuhkan bagi seseorang untuk menaiki karir itu yang harusnya menjadi concern atau menjadi fokus. Ya, banyak teman-teman yang memulai industri ini saya lihat mereka tidak berfokus ke sana, jadi sekedar masuk, bekerja dan menyerahkan segala sesuatunya pada keadaan. Padahal keadaan itu seharusnya kita yang meng-create, kita yang membuat keadaan itu menjadi lebih baik untuk karir kita ke depan. Gitu. Sebagai contoh, ketika salah satu orang newcomer memasuki dunia hospitality, dia tentunya akan di-challenge oleh atasannya terhadap hal-hal baru. Nah, reaksi kita terhadap hal itu sangat menentukan jenjang karir kita ke depan. Apakah kita siap menerima hal itu atau justru kita menolak tantangan-tantangan yang diberikan. Kita harus menerima tantangan itu kalau ingin jenjang karir kita lebih baik tentunya. Gitu. Jadi karirnya Kang Endi sendiri pun itu dimulai dari staf biasa ya Kang ya? Betul, jadi dari staf biasa. Bahkan saya pernah bekerja di salah satu restoran yang kebetulan pada saat itu saya belum memiliki pengalaman. Di salah satu restoran di Petit Tengnet, dan di sana kebetulan pemiliknya tidak menerima karena memang saya belum memiliki pengalaman. Tidak menyalahkan beliau, namun akhirnya saya menawarkan diri untuk bisa bekerja di sana dengan gratis. Wow. Cuma-cuma. Jadi saya bekerja di sana selama 6 bulan. Awalnya menjadi steward, tukang cuci piring, Mas. Saking inginnya mengetahui dunia F&B seperti apa gitu. Mengenal piring-piring, berbagai jenis piring, mengenal berbagai jenis cutleries, bagaimana servis tamu, menjadi seorang waiter dan lain-lain. Di sanalah saya belajar. Dari steward, kemudian 2 bulan kemudian owner mulai mempercayakan hal ini, dan kemudian saya ditarik menjadi seorang waiter. Gitu. Nah, setelah menjadi waiter, tentu saya punya harga, punya bargaining position untuk melamar ke tempat lain karena sudah ada pengalaman. Dan akhirnya dari satu tempat tersebut pindah ke tempat yang baru menjadi seorang waiter dan sudah mendapatkan gaji. Oke, jadi nggak ada yang instan ya Kang ya? Nggak ada yang instan. Semua harus butuh proses, butuh waktu, meluangkan tenaga, pikiran, bahkan juga kita harus tahu nih target-target kapan kita ingin mencapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya Kang. Betul sekali, tidak ada yang instan di dunia ini, semuanya perlu proses. Jadi buat teman-teman yang memang tidak ada, mohon maaf, tidak memiliki dana seperti saya dahulu untuk melanjutkan atau untuk bertahan di dunia perkuliahan, jangan khawatir. Semuanya terbuka lebar kok. Yang penting mau berusaha gitu. Bahkan justru hal yang baik, Mas. Jadi kalau hitung-hitungan nih secara matematika, apa itu kan? Nah, ketika teman-teman yang tidak bisa melanjutkan kuliah ini mulai meniti karir di tahun pertama hingga 4 tahun ke depan, kalau dia tekun di 4 tahun itu dia bisa mencapai posisi paling nggak asisten level manager. Gitu, asisten level manager. Sedangkan nanti teman-teman yang berkuliah setelah 4 tahun, ketika dia masuk ke dunia kerja, dia belum tentu menjadi asisten level manager. Harus dimulai dari awal ya. Harus dimulai dari awal. Tapi tentu saja background itu akan berbeda. Karena yang satu based on experience, yang satu tentu saja based on educational background. Ya. Ini tanpa mendiskreditkan teman-teman yang mampu untuk kuliah, tidak. Kuliah lebih bagus, sehingga memiliki dasar yang paten. Ketika kita masuk ke dunia bekerja, dasarnya sudah paten, sudah tahu bagaimana job desk-nya, A to Z-nya sudah tahu. Jadi lebih mudah buat dia untuk beradaptasi seharusnya. Itu kerennya Sobat DM. Dari Kang Endi kita bisa belajar ya bagaimana bahwa kita harus terus belajar dan berusaha. Even kita yang seperti dikatakan tadi bahwa kita belum memiliki dana atau privilege dari keluarga yang bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi teruslah berkarya, teruslah bekerja, meniti karir dari bawah sampai akhirnya bisa melakukan hal-hal terbaik dalam diri. Kita juga bisa menambah skill kita, meningkatkan kemampuan kita dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat di dunia pekerjaan. Jadi teruslah berusaha, teruslah belajar sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Keren. Oke, Kang Endi, kita akan lanjutkan lagi bicara tentang aktivitas seorang Kang Endi nih. Membagi waktu keluarga, pekerjaan, ternyata juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya apa itu, Kang? Jadi saat ini saya masih aktif, Mas Oman, di HFLA. HFLA? Yes. Menarik tuh. Apa itu, Kang? HFLA itu adalah Hotel Frontliner Association. Jadi asosiasi yang menaungi
teman-teman front office di hotel gitu. Nah, HFLA sendiri ini sebetulnya sudah ada dari lama, dari 1996. Itu starting dari Jakarta, kemudian menyebar di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah Bali, dimulai di 2007 kita. Nah, sudah bertahun-tahun kita jalan. Kebetulan saat ini saya masih menjabat juga, Mas Oman, sebagai Presiden Indonesia Hotel Frontliner Association. Wow, keren banget. Menaungi beberapa hafla yang ada di Indonesia. Saat ini kita punya 11 chapter yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Bogor, kemudian Jawa Tengah, Jogja, Lombok gitu. Dan kita menaungi semua chapter ini. Dahulu nama kita berbeda-beda, Mas Oman. Jadi nama kita itu dahulu Hafla Bali, Hafla Jakarta, Hafla Bogor, Hafla Semarang, per daerah gitu ya. Per daerah gitu. Namun sekarang kita sudah conclusion kepada satu nama, yaitu Indonesia Hotel Frontliner Association. Dan ini kita meetingkan waktu dulu conference nasional ini di Bali, acaranya itu di tahun 2019, 2 tahun yang lalu gitu. Dan menjadi nama dan berubah satu logo. Kalau dulu logonya beda-beda. Iya. Berdasarkan area masing-masing. Logo itu tidak hilang, tetap kita jaga, hanya saja sekarang logonya kita jadikan satu. Indonesia Hotel Frontliner Association sendiri ini merupakan member, Mas, dari ICR. ICR itu Amical International asosiasi yang menaungi front office seluruh dunia. Gitu. Base-nya adalah di Prancis. Gitu. Dengan ikut serta kita ke dalam ICR ini, kita juga berpotensi mengirimkan perwakilan kita. Jadi kita punya event yang memang sangat bagus sekali, yaitu Receptionist of the Year. Gitu. Jadi Receptionist of the Year ini kita lakukan tiap tahun, Mas. Namun sayangnya waktu pandemi kita tiadakan ya, karena suatu dan lain hal. Tapi biasanya kita tiap tahun lakukan, karena banyak teman-teman lokal sekarang yang pride menunjukkan taringnya ya gitu. Taringnya untuk bisa menduduki posisi yang bisa berkompetisi di kancah internasional itu kan nggak mudah, tapi ternyata Indonesia bisa juga mengirimkan perwakilannya dan membuktikan kemampuannya di dunia. Betul, ya? Kita pernah juara 3 kalau nggak salah. Wow, keren banget. Worldwide juara 3. Ya walaupun belum juara 1, tapi ini bukti nyata bahwa kita mampu berkompetisi di sana. Benar. Ternyata nilai value seorang resepsionis di Indonesia itu harganya luar biasa di mata internasional. Oke, keren banget. Itu tadi Sobat DM, kita sudah bicara tentang Kang Andy membagi waktu, bahkan juga bisa memotivasi untuk generasi anak muda bagaimana bisa meniti karir dari bawah sampai akhirnya di posisi tertentu yang tentunya tidak hanya bisa diraih begitu saja, tidak ada namanya cara instan, perlu usaha, perlu waktu, dan tentunya harus tetap dan tentunya tidak pantang menyerah. Ya, jadi kita break sebentar dulu, Mas Oman ya. Siap, Kang. Jadi saya punya sesuatu sebetulnya buat Mas Oman. Waduh, apa itu, Kang? Ini adalah salah satu produk yang saya miliki, Mas Oman. Ini adalah almond milk, susu almond dari Almond Corner Indonesia. Wah, boleh cobain dong, Kang? Boleh, boleh, silakan. Silakan duduk, Mas Oman. Gimana rasanya, Mas Oman? Rasanya enak banget, Kang. Seger banget. Terus nggak sakit di tenggorokan. Manisnya itu pas banget. Betul sekali. Penasaran apa sih ini, Kang? Ini adalah produk almond milk dari Almond Corner Indonesia. Jadi semenjak pandemi kemarin, tahun lalu tepatnya, saya membeli mitra dari Almond Corner Indonesia. Dan saat ini saya official mitra Almond Corner Indonesia di Bali, area di Bali gitu. Jadi mitra ini kita juga mitrakan lagi atau franchise-kan kepada para reseller kita di area Ubud, Seminyak, dan juga Kerobokan gitu. Jadi Almond Corner ini kenapa dipilih? Karena susu almond saat ini produsennya tidak begitu banyak. Jadi secara kompetitor kita tidak begitu banyak di sana. Kemudian Almond Corner juga dengan produknya almond milk ini sangat bermanfaat buat kesehatan, Mas Oman. Jadi cocok sekali di masa pandemi ini untuk tubuh tetap terjaga dan sehat, minum almond milk. Waduh, keren banget. Dicoba lagi, Mas Oman. Sobat DM, kalau misalnya ingin sehat di masa pandemi, langsung aja minum namanya almond milk. Enak banget pokoknya, dijamin. Cobain aja.
Bicara Ya. tentang produk Almond ini kan udah pasti menggunakan teknologi dalam prosesnya gitu. Betul. Terus betul. kalau menurut Kang Endi penting nggak sih teknologi itu? Penting banget Mas Oman, penting banget. Bahkan teknologi informasi yang sekarang ini sedang sangat-sangat pesat berkembang, itu sangat membantu kita untuk berjualan. Oke. Gitu. Jadi bahkan saya mengetahui produk ini juga dari teknologi, dari informasi di teknologi yang saya dapatkan. Hingga kemudian saya menjadi mitra Almond Corner Indonesia. Nah, dalam segi penjualan pun saya menggunakan teknologi. Gitu. Seperti yang kita ketahui bersama sekarang itu kan teknologi begitu pesat sekali ya. Jadi bisa menjangkau banyak sekali jumlah orang dalam satu klik, dalam satu kesempatan. Gitu. Nah, dan ini sangat bermanfaat untuk produk-produk seperti ini ya, gitu. Dimana kita hanya sekali menyebarkan atau sekali klik, kemudian ini bisa menjangkau banyak sekali orang. Dan resultnya sungguh-sungguh terbukti. Saat ini saya sudah punya sekitar 7 reseller tersebar di Ubud area, Kerobokan, Seminyak, Jimbaran. Itu tersebar di area-area tersebut dan lumayan penjualannya cukup memuaskan. Wow, artinya Kang ini memanfaatkan digitalisasi itu juga kan ya? Gitu. Betul sekali Kang. Untuk penjualan secara digital atau online itu menggunakan kanal apa aja Kang? Biasanya kami pakai Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram saat ini kan sudah terintegrasi. Jadi begitu kita berjualan di Facebook, di Instagram pun seharusnya sudah bisa masuk di sana. Dan kita juga punya Facebook dan IG tersendiri untuk itu. Namun tentunya karena saya merupakan produsen salah satunya di Bali, jadi informasi yang kami sebarkan pun hanya berupa general, berupa general saja. Bagaimana manfaat susu almond itu untuk masyarakat, untuk jantung, mengurangi kolesterol dan lain-lain. Dan kemudian diturunkan lagi menjadi skupan yang lebih kecil oleh para reseller kita. Masih sangat bersinergi antara teknologi digital dan juga penjualan produk. Sangat bersinergi Mas Oman, sangat bersinergi. Gitu. Nah, itu tadi Sobat DM, kalau misalnya Sobat DM ingin merasakan kesegaran, minuman sehat, langsung aja nge-DM ya di Dapat Media. Oh bukan ya, tapi di Almond Corner _ Badung Bali, dan langsung aja tanya-tanya berapa harganya dan varian rasanya apa aja. Pastikan nikmati segarnya almond milk. Dan kita pengen tantang Kang Endi nih. Tantangan apa ini? Ada dong, Waduh. ada namanya DM Challenge. Terus untuk para narasumber yang kali ini kena Kang Endi. Nah, pas banget ada Bunda Ugi. Waduh. Halo Bunda Ugi. Boleh gabung dong sama kita ya Bunda Ugi. Selamat datang di Dapat Media. Kalau tadi kita sudah banyak banget berbincang sama Kang Endi, ini ternyata sosoknya luar biasa banget. Dan sempat bicarakan Bunda Ugi juga nih, gitu ya. Bisa menemukan passionnya dan sekarang menjadi pasangan yang sangat romantis, harmonis gitu ya. Yang semoga ini bisa menginspirasi buat kita semua yang nonton Dapat Media, gitu ya. Bunda Ugi, kan Bunda Ugi juga sekarang menggunakan kanal TikTok kan ya untuk promosi juga, untuk mengedukasi kecantikan, bahkan mengikuti tren-tren goyangan TikTok. Channelnya TikTok ini. Iya. Kita akan coba nih, seorang Kang Endi apakah bisa juga TikTokan bareng sang istri tercinta. Sobat DM, kita akan tes Kang Endi tentunya bersama Bunda Ugi. Yuk. Oke, thank you banget Bunda Ugi untuk waktunya udah men-challenge suami tercinta, dan keren banget akhirnya Kang ini berhasil juga ya. Pertama kali loh Mas. Pertama kali ya, jadi sejarah ya. TikTok. Kan seperti yang Kang Endi bilang kan, semuanya harus dimulai dari hal pertama, langkah pertama. Sekarang langkah pertama Kang ini untuk menjadi TikTokers ya Bunda ya. Langkah kedua langsung bikin akun sekarang. Asik, bener banget. Oke Bunda Ugi, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Kang Endi. Bunda Ugi boleh lanjutin kegiatan lainnya ya. Thank you sekali lagi Bunda Ugi. Makasih, Bunda.
Kang Endi, Ya. tadi kita udah challenge Kang Endi nih bagaimana untuk bisa TikTok bareng istri tercinta dan akhirnya berhasil. Berhasil. Oh, keren, gampang Di sini saya lah buka ya. akun ya. Oh, buka akun langsung ya. Dari nggak punya akun akhirnya bikin akun sekarang. Kang, kan kita bisa lihat tadi ternyata Kang Endi begitu dekat ya, kompak banget sama istri gitu kan dan bahagia banget rasanya gitu. Itu gimana caranya supaya Kang Endi bisa punya hubungan yang sedekat itu sama istri, Kang? Caranya ya komunikasi mungkin kali, Mas Oman ya. Jadi komunikasi ini penting sekali, walaupun kita kadang-kadang kita ketemu tiap hari ada rasa-rasa yang bosan dan lain-lain, pastilah dalam rumah tangga ya. Tapi semuanya sebenarnya bisa luntur kalau kita berkomunikasi dengan baik ya. Sering membuat hal-hal yang funny, jokes, kadang di saat momen berdua pun kita tidak harus menjadi seorang suami, tapi menjadi seorang teman. Alhamdulillahnya setelah 7 tahun itu kita dikaruniai bisa ya diberi kepercayaan untuk mengasuh seorang anak gitu, laki-laki. Ya bersyukur sekali Mas, bersyukur sekali. Bahkan dengan beberapa teman-teman kita bertemu yang memang notabene-nya baru menikah, kemudian belum memiliki momongan, kita juga berikan sedikit motivasi lah kepada mereka bahwa kami pun sama kok begitu. Bahkan dari beberapa literatur yang saya baca, berita-berita yang saya coba simak, di beberapa negara bahkan para pasangan itu memilih untuk tidak dulu memiliki anak, tapi lebih memilih mengambil anak, karena mereka percaya bahwa terlalu banyak anak di dunia ini yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak seperti itu. Jadi mereka pun mengambil anak. Saya rasa di Indonesia beberapa pasangan sudah melakukannya. Ketika lama tidak memiliki anak, lalu anak dari saudara diambil untuk diasuh dan lain-lain. Itu juga works, But the whole point is, saya rasa bukan arahnya ke sana. Tapi bagaimana menjadi orang tua buat anak ini, membangun anak ini. Gitu. Saya rasa kalau kita berdua, saya sama istri lebih kepada itu. Jadi penantian panjang itu akhirnya ya berbuah manis lah. Gitu. Nah, kan biasanya banyak pasangan-pasangan yang di luaran sana kan ketika lama penantian itu tidak kunjung datang, akhirnya hubungannya pun agak sedikit terganggu gitu. Terus bagaimana seorang Kang Endi dan istri untuk bisa tetap mempercayai bahkan meyakini bahwa hubungan ini harus tetap berlanjut gitu? Iya. Sekali lagi komunikasi jadi Mas Oman. Jadi kita open sekali. Saya sampaikan sama istri bahwa keadaannya seperti ini dan kita melalui bersama-sama. Iya. Jadi istri pun tahu keadaan saya dan saya pun tahu keadaan istri. Berobat pun kita berdua dan lain-lain. Dan saat itu kita komitmen apa yang ingin kita lakukan ke depan gitu. Apakah kamu masih ingin melanjutkan hidupmu bersama saya ataukah kamu memiliki pemikiran yang berbeda? Karena apapun keputusanmu, saya akan ikuti gitu. Jadi saat itu dia memilih enggak, kita berusaha berdua. Kalaupun at the end of story kita enggak memiliki, ya mungkin kita one day bisa mengambil anak dari luar gitu. Dan saya sebagai laki-laki tentu saja memiliki tanggung jawab secara morality. Kalau dia sudah begitu, otomatis saya pun akan mengokekan gitu. Jadi saya rasa sih komunikasi saja yang paling penting. Buat sobat DM di luar sana, setiap orang memiliki pengalaman hidup masing-masing. Demikian juga saya. Namun jika berkenan dan boleh memberikan satu saran bahwa apapun kondisinya, jangan menyerah, itu sudah pasti. Jangan pernah menyerah dengan keadaan Anda yang sekarang. Sebaliknya, justru kita rubah keadaan itu menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berat memang. Dalam kondisi begini, bergerak itu adalah hal yang pasti. Jadi Anda harus terus bergerak, apapun itu. Walaupun sekecil apapun. Karena kesempatan diciptakan oleh momentum. Momentum Anda, ketika Anda bergerak, siapa tahu akan menciptakan kesempatan yang gak pernah Anda duga. Jadi disitulah nanti Anda akan berubah. Seperti tagline yang pernah saya baca dalam salah satu buku,
Anda adalah Anda orang yang sama 5 tahun mendatang, kecuali dengan 2 hal, buku-buku yang Anda baca dan pergaulan Anda. So, hati-hati dengan pergaulan Anda dan hati-hati dengan buku-buku yang Anda baca. Keren banget Kang Andy. Itu tadi adalah pesan-pesan buat Sobat DM. Nggak hanya buat kita yang mendengarkan, pasti untuk siapapun yang menonton dapat media untuk episode kali ini. Sekali lagi thank you Kang Andy. Sama-sama. Ya. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Sukses selalu tentunya, sehat-sehat, jaga kesehatan. Semoga sekali lagi kita bisa kembali, pariwisata Bali membaik, dan tentunya karir-karir kita pun bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Terima kasih juga sudah di-invite untuk acara ini dan juga ke tempat yang bagus ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Sobat DM, kita sudah berbincang hangat, mengupas tuntas sosok seorang Kang Andy Hermawan yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, bagaimana kita bisa meniti karir, bagaimana kita bisa membagi waktu dengan keluarga, dan tentunya hal-hal positif lainnya. Ketemu lagi kita dengan narasumber yang hebat lainnya, hanya di Open The Secret.